Asyukuru tanqasimu ila thalathati aqsam. Syukur terbagi pada tiga. Yang pertama, asyukuru bil janan, syukur dengan hati kita. Sudah saya terangkan definisinya apa. Wasyukuru bil lisan, dan syukur dengan lisan kita sudah saya terangkan. Dan sekarang masuk yang ketiga, asyukuru bil arkan, syukur dengan perilaku kita, syukur dengan gerak-gerik kita. Masuk yang ketiga, wasyukurul arkan ayil jawarih, syukur dengan perilaku kita, dengan anggota tubuh kita, yaitu sarfuha bil amal li ta'atillah wal isti'anah biha ala muradihi. Allah Ta'ala i'malu ala Dawud syukra. Surah As-Sabah ayat 13. Definisi daripada syukur dengan anggota tubuh kita adalah kita ini sekuat tenaga untuk melakukan ketaatan, amal ibadah, bakti kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terus menerus memohon pertolongan dan memohon daripada keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amal ibadah yang kita kerjakan, memperbanyak amal-amalan kita, memperbanyak amal soleh kita. Maka amal soleh tersebut merupakan bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan syukur jawarih kita, dengan syukur arkan kita, dengan syukur anggota tubuh kita, memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Untuk apa? Pertama, tanda syukur kita. Yang kedua, untuk mengejar keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. Kemarin pada malam minggu yang lalu sudah saya terangkan tentang surah yang membahas Nabi Allah Dawud alaihis, Nabi Allah Sulaiman alaihis, Nabi Allah Ayyub alaihis, daripada kesabarannya dan syukurnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, i'malu ala Dawud syukra. I'malu, beramalah kalian semua wahai keluarga Nabi Allah Dawud. Untuk apa? Syukran, sebagai tanda terima kasih, syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini satu bukti daripada ayat ini, surah As-Sabah ayat 13 menjadi satu bukti bahwa kita semua disuruh bersyukur bukan sekedar bil janan, bil lisan, tapi bil arkan, dengan ibadah-ibadah kita. Maka itu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syukur bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita iman Islam, yang sudah kemarin saya katakan bahwa iman Islam adalah nikmat yang teragung, nikmat yang terluhur, nikmat yang teristimewa. Bagaimana cara kita bersyukur atas diberikannya nikmat iman Islam yang teragung tersebut, terluhur tersebut? Maka kita gunakan anggota tubuh kita untuk senantiasa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah bentuk syukur dengan anggota tubuh. Di luar daripada itu, memang hakikatnya kita diciptakan adalah semata-mata hanya untuk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
dan tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan mereka semua hanya untuk tunduk taat ibadah kepada aku. Kita dihidupkan oleh Allah untuk tunduk taat ibadah, bukan untuk berleha-leha, bukan untuk berfoya-foya, bukan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada syukur kita. Kita ini punyanya Allah. Kita ini milik Allah. Sekarang kalau sesuatu, seandainya rokok, antum diberikan sebatang rokok, berarti itu rokok sudah mutlak milik antum, atau antumlah memiliki sebatang rokok. Itu rokok boleh saja antum isap, boleh nggak? Punya antum. Boleh saja antum tidak isap, boleh nggak? Punya antum. Boleh saja antum buang, boleh nggak? Punya antum. Boleh nggak antum injak-injak sampai hancur itu rokok? Boleh, punya antum. Begitulah kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tiada daya dan upaya. Kita mutlak milik Allah. Tapi maha baiknya Allah, maha luhurnya Allah, maha pemurahnya Allah, dengan kita beribadah kepadanya masih diberikan balasan berupa pahala, berupa rahmat, berupa barakah, dan di akhirat kelak orang-orang yang beribadah sebagai tanda syukurnya kepada Allah akan diberikan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ij'alna minhum. Jadi sebagai tanda syukurnya, ya begitu baik Allah. Padahal kalau saja Allah tidak memberikan kita pahala, rahmat, barakah, ridha sampai surga, boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Karena kita milik Allah. Seakan-akan Allah pengen ngapain aja sama kita. Tapi nyatanya Allah mempunyai sifat wajib, maha mulia, maha luhur, maha pemurah, maha baik. Sehingga dengan ibadah-ibadah kita sebagai tanda syukur kita kepada Allah akan diberikannya iman Islam, Allah memberikan kita surga. Wa'iddatil jannah lil muttaqin, disiapkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala hanya untuk orang-orang yang tunduk taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya peribadatan, dengan sebenar-benarnya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya kita disuruh beribadah sebagai tanda syukur kita kepada Allah. Dan karena memang itulah hakikat kita hidup dengan Allah, tidak lain hanya untuk ibadah kepada Allah. Jadi kalau orang menyibukkan diri dengan dunia sampai lupa kepada akhirat, maka itulah orang-orang yang maghrur, orang-orang yang ditipu oleh kegemerlapan dunia. Ad-dunya la'ibun wa lahwun. Kata Allah Ta'ala dalam Al-Quran Al-Karim, ad-dunya la'ibun, dunia ini hanya penuh dengan permainan-permainan saja, wa lahwun, dan tempat yang penuh dengan kelalaian. Dunia ini tempat kelalaian. Jangan sampai kita ini dilalaikan urusan akhirat kita karena dunia kita. Cari duit terus sampai meninggalkan salat, meninggalkan sedekah, meninggalkan menuntut ilmu dan lain-lainnya. Berapa banyak orang-orang yang sibuk dengan dunia sampai lupa ibadah kepada Allah. Bahkan tidak disesali dia tidak sholat, dianggap biasa. Waliyadzubillah, wa nas'alullah salamah wal afiyah. Nah, jadi kita harus bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam segala hal apapun, dalam segala aspek kehidupan kita, lini kehidupan kita. Apapun
Enak, enggak enak, alhamdulillah. Banyak dikit, alhamdulillah. Sakit sehat, alhamdulillah. Susah senang, alhamdulillah. Miskin kaya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihatlah bagaimana tuntunan yang istimewa daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa karramallahu wajhahu wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa bi jami'id darain amin Allahumma amin. Beliau mengatakan apa? La taqul ana tayyibun fa kulluna jami' tayyibun wa la taqul ana ta'ibun fa kulluna jami' ta'ibun wa la taqul ana hazilun fa kulluna jami' lid-dunya humum walakin qulu alhamdulillahi Rabbil alamin ala kulli hal. Apa yang diberikan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib, tuntunan yang istimewa. La taqul ana tayyibun, jangan kalian berkata saya adalah orang baik hanya dengan sholat tahajud 2 rakaat saya sudah tafakhar bi ibadatihi, sudah dia merasa bangga dengan ibadahnya. Bahwa sedekah 100.000 1 juta saja sudah dia tafakkar bi sedekatihi, dia sudah merasa bangga diri dengan sedekahnya. Jangan la taqul ana tayyibun, jangan berkata saya orang baik baru menghatamkan Al-Quran sebulan sekali saja tafakkar bi qiraatihi, dia berbangga diri dengan bacaan-bacaannya. Seminggu sekali dia tafakkar bi qiraatihi, tidak boleh hatta lagi sehari sekali, tidak boleh. Lihatlah bagaimana ketawaduan daripada awliya salihin. Beliau semua tidak pernah mengatakan bahwa diri saya adalah orang baik. Lihat bagaimana Syekhul Kabir Jadul Habaib Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Abdul Rahman bin Muhammad Maulid Dawi Al-Sakar wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa bikum ya fadail amin, yang beliau menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 malam 8 kali. 1 hari 1 malam menghatamkan Al-Quran 8 kali. Bisa kita demikian? Bisa seperti itu? Jadi jangan bangga juga. Sedekah jariahnya begitu banyak, begitu besar. Yang kali makan korma beliau hanya memisahkan 3 butir korma. Selebihnya dia sedekahkan kepada masyarakat karim. Panen gandum, demikian. Ibadahnya tidak kenal Allah, tidak pernah berbangga diri. Kok kita baru saja ngaji sumur jagung sudah bangga, merasa pintar, bahkan berani menyalahkan guru-guru. Banyak yang begitu. Jangan pakai bilang saya orang baik. Fakuluna jami' tayyibun, maka kita semua, kata Sayyidina Ali, pernah melakukan kebaikan juga. Kalau ente merasa diri ente terus melakukan kebaikan, kita pun semua melakukan kebaikan. Sejahat-jahatnya manusia pasti dia pernah melakukan suatu kebaikan. Paham toh? Oleh karena dikatakan fakuluna jami' tayyibun, maka kita semua pun pernah melakukan kebaikan. Wah, darong puluhan tahun, zina puluhan tahun, judi puluhan tahun, narkoba puluhan tahun, makan riba puluhan tahun. Tapi pasti dari puluhan tahun yang dia melakukan kabair, dosa-dosa besar, pasti dia ada suatu amal saleh kebaikan yang pernah dia perbuat. Paham tak? Oleh katanya dikatakan fakulu dan jami' tayyibun, maka kita semua pun pernah melakukan kebaikan. Kita pun orang baik, pernah melakukan kebaikan. Kemudian la taqul ana ta'ibun, janganlah kalian berkata saya adalah orang yang paling susah. Nah, ini hubungannya dengan bab syukur. Jangan kalian berkata saya adalah orang yang paling susah. Lihat orang sekarang ketemu teman ngeluh, ketemu sahabat ngeluh, ketemu saudara ngeluh.
sama bos ngeluh, ketemu guru ngeluh, ketemu orang tua ngeluh. Seakan-akan hanya dirinya yang paling susah di dalam dunia. Ada nggak orang begitu? Banyak. Sudah tidak bisa memberikan apa-apa kepada orang tua, malah memberikan beban-beban pikiran lagi kepada orang tua. Jangan ngeluh terus, akhirnya orang nggak senang sama kita. Begitu melihat kita, ya akhirnya keluh lagi. Oh yang kemarin dulu. Begitu nggak kira-kira? Pasti antum pernah ngalamin begitu. Ya, mendahulu kemudian, Allah Bashir wala tunafir. Kasih kabar enak, kasih kabar gembira sama orang, jangan bikin mereka resah. Udah sama orang ketemu ketawa, senyum, enak aja diceritain. Jangan ngeluh. Udah, yang jadi senang saja. Ngumpul sama teman, cerita yang senang, kita ketawa. Jangan begitu, ya Allah, bagus waktu malu. Lu tahu, pala lu lebih sumpah kenapa? Kenapa? Budi ini bumi, jangan. Sampai segala putusan perempuan ngadu sama guru. Ya Allah, ya Allah. Malu dong, malu. Pakai nangis lagi. Ya Allah. Ya. Kalau mengadu yang lebih berbobot, ngapain sih? Segala perempuan tangisin. Wah, nggak ada kamu, saya kira nangis perempuan. Wah gitu. Laki barang apa? Laki barang apa? Dia tahu nggak jalan Surabaya tempat barang antik? Cari laki-laki sebenarnya. Jenglot cuma enggak. Jadi laki barang antik di akhir zaman, laki ini jauh lebih sedikit daripada orang. Jadi jangan takut. Kita jual mahal perempuan kan? Iya, jual mahal. Jangan perempuannya ada dikit. Wah terus. Ambil aja anak ini iman, bagus bukan anak MS. Cuma ceweknya anak MS nih. Kalau gua kagak dikawin sama perempuan, gua mau bunuh diri. Bagus ngomongnya gak di depan gua. Kalau di depan gua, gih. Ya anak mama masih bocah, nggak kawin. Pakai ngancem kalau mati kawinin sama itu perempuan, gua mau bunuh diri. Bagus ngomong depan segar di rumah. Kalau depan segar di rumah, gua mau tanya lagi, bro mau mati pakai apa? Mau pakai pisau, gue beli pisau yang ada. Mau pakai becek, gampang, ada. Mau jadi apa? Revolver? Glock? Bareta? Ada. Asal jangan basok kan? Gue juga di kampus sore. Mau pakai racun? Ada. Pakai Bible, ada. Pilih yang mana? Pilih yang mana? Ya, usah gitu aja juga serius. Boleh bagus, ngomong gak depan saya. Kalau ngomong depan segar itu, mas, gue tawarin, gue mau capek mana? Gue beliin, gak punya duit, usah buat beli Bible, gue beliin. Ustaz gak punya duit buat beli tambang, gampang, gue cekin lo. Jadi jangan pakai banyak segala begituan. Kalau senang sudah ya, jalan yang hidup dengan penuh syukur. Ya toh. Fakullah jami taibun. Jangan kalian merasa diri kalian adalah orang yang paling susah. Fakullah jami taibun. Maka semuanya kita hidup dalam dunia pernah merasakan kesusahan. Gak ada orang hidup di dunia dari lahir sampai mati senang terus ya.
Nggak ada. Pasti merasakan kesusahan. Wala takun ana hazinun. Jangan pernah kalian berkata saya adalah orang yang paling sedih. Ya Allah, apa betul? Pokoknya sedih banget. Apa jempol saya diinjak? Nasihat dulu bercampur tahu silahkan saya. Asyik salam kalau itu wajar dah wajar. Sebelum itu tiba-tiba nangis nih, lo ngapa sih? Gak bisa ngomong dah gue. Lo ngapa? Gak bisa ngomong, gue sakit banget. Yang injek modelnya kayak bangsanya. Gimana gak bodoh ya? Jadi jangan sudah berkata saya sedih ya, terus nangis. Baru di PHK nangis. Ya baru ditinggal mati laki nangis, tinggal mati perempuan bini nangis. Rumah kebakar nangis itu basyariah. Nangis itu hal yang manusia, tapi bukan gerung-gerungan di orang jahiliyah sampai pukul-pukul pipi, sampai sobek-sobek baju. Rasanya dia sudah mentok, hanya diri dia yang melarat, susah, sedih dari dunia ini sampai akhirat nanti. Tidak demikian, saudara. Fakuluna jami'i dunia umum. Maka kata Sayyidina Ali yang bertanya, maka kita semua yang hidup di alam dunia umum pasti merasakan kesedihan, kesumpukan. Hamun huzn bermakna wahid sebenarnya. Hamun huzn bermakna wahid. Artinya putus air. Nanti gue. Jadi fakulna jami'i dunia umum. Maka kita pun semua hidup dalam ini merasakan kesedihan, kesumpukan. Gak ada orang terus pikirannya tenang, hatinya pasti. Ya Allah, kalau bahasanya kita nggak mau bersyukur, terus nggak ada habisnya kita ngeluh. Walakin dulu akan tadi ucapkan oleh kalian semua, Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Akan tetapi ucapkan oleh kalian semua pada tiap-tiap waktu apapun. Saat kaya, saat melarat, saat sehat, saat sakit, saat senang, saat susah. Ucapkan dalam kondisi apapun juga Alhamdulillahirabbil alamin ala kulli hal. Segala puja puji hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, ala kulli hal, pada tiap-tiap keadaan apapun. Maksudnya apa? Maksudnya kita semua selalu disuruh di dalam syariat ini untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kondisi kita apapun juga. Paham toh? Banyak bersyukur kepada Allah. Dagang dapat banyak, alhamdulillah. Dapat dikit, alhamdulillah. Jangan pakai ya segini. Biasa dagang dapat 2 juta. Ini di luar ini mutlak laba, bukan omset. Biasa dapat 2 juta. Ini hari hanya dapat 200.000 ya. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum illa 'adzabi lasyadid. Dan syakartum, jika kalian mau bersyukur atas segala nikmat-nikmat yang aku berikan kepada kalian, baik sekecil-kecilnya nikmat sampai sebesar-besarnya nikmat, jadi nantikum pasti aku akan tambahkan nikmat-nikmat tersebut untuk kalian semua. Lihatlah yang belajar ilmu sastra, ilmu alat, tahu la azidannakum, lamnya lam tauqid, nunnya nun tauqid. Jadi Allah tidak main ditaukidkan, ada penekanan. Tidak main di saat kalian semua hamba Allah mau bersyukur, maka pasti aku tambahkan segala nikmat-nikmat tersebut kepada kalian semua. Dan ketahuilah, nikmat yang terbesar adalah iman dan alhamdulillah. Itu yang harus kita syukurin.
Ya jangan ngeluh terus. Hidup susah pakai protes Allah. Ya Allah, saya puluhan tahun ibadah. Ya Allah, salat 5 waktu saya tidak pernah saya tinggal, salat tepat waktu. Salat Tuhan saya kerjakan. Tahajud, awabin, tasbih dan lain-lainnya. Baca surah Waqiah puluhan tahun. Surah Waqiah katanya buat memperbanyak rezeki kita. Tapi kenapa ya Allah, saya selalu hidup susah. Engkau tidak adil ya Allah. Kalian kafir, orang yang berkata demikian pada sungguh dia telah menjadi kafir. Hati-hati yang pernah protes Allah. Sudah beberapa bulan yang lalu saya bahas, ada majelis sejarah juga. Doa bukannya tidak dijabah, tapi belum diijabah. Karena janji Allah tidak mungkin merasa inna Allah la yukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan pernah menyalahi janjinya. Sedangkan Allah Taala berfirman, "Ud'uuni astajib lakum." Berdoalah kalian kepada Aku, niscaya pasti Aku akan kabulkan untuk kalian semua. Allah tidak pernah menyalahi janjinya, saudara. Jadi bukan tidak dijawab, tapi belum diijabah. Sampai kita mati bisa jadi, tapi Allah memberikan kompensasi. Allah memberikan pergantian bagi doa-doa kita di saat kita hidup. Jadi harus kita bersyukur kepada Allah dalam hal apapun. Jangan sekali-kali protes Allah. Jangan berani-berani protes kepada Allah. Orang yang berani-berani protes Allah akan kafir. Jangan bernaus kepada Allah dikatakan menistahda syair Allah akan kafir. Siapa orang yang merendahkan syair Allah, simbol-simbol syiar agama Allah, akan kafir. Ada sungguh orang tersebut telah menjadi kafir. Waliyadzubillah. Simbol-simbol keagamaan dinistakan olehnya, bagian kafir, maka dia menjadi kafir. Bagaimana dia memprotes Allah yang mana Allah mempunyai sifat wajib, maha adil, maha baik, maha pemurah? Diprotes, engkau tidak adil ya Allah, bagian kafir, maka sungguh orang tersebut telah menjadi kafir. Jadi jangan pakai kita macam-macam. Sudah, syukuri apa yang ada. Lihatlah bagaimana syukurnya para aulia salihin. Sampai-sampai di saat mereka semua telah keluar dari kamar mandi, setelah gotoh hajat, mereka sujud syukur. Subhanallah. Habis keluar kamar mandi, beliau para aulia salihin radhiyallahu anhum melakukan sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa kana ba'dhum idza kharaja min baitil khala sajada syukran lillahi ta'ala haitsu sahhalallahu lahu ta'ala wa dukhulahu wa khurujahu. Subhanallahil azim wa bihamdihi subhanallahil qudus istimewa. Lihat bagaimana syukurnya. Ukur sama diri kita. Jangan pernah merasa diri kita baik, hebat. Dikatakan di sini bahwa sesungguhnya sebagian besar daripada aulia salihin radhiyallahu wa nafa'ana bihim wa bi ulumihim wa bi jami'i fid darain. Amin Allahumma amin. Bila mereka semua telah keluar daripada kamar mandi baitul khala ayil hammam ayil birka. Apabila mereka semua telah keluar daripada kamar mandi, sajadah syukran lillah, maka para wali tersebut bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala syukran lillah, sebagai tanda syukur mereka kepada Allah Subhanahu wa taala haitsu sahhalallahu lahu ta'am. Karena Allah Subhanahu wa taala memudahkan bagi itu wali masuknya makanan ke dalam kerongkongannya, ke dalam perutnya, ke dalam lambungnya. Wa dukhulahu, Allah memudahkan bagi itu wali mendapatkan makanan. Allah mudahkan kita bisa makan.
Kita bersyukur kalau makan ayam bakar, ini dalam tahu bacem kita bersyukur. Apapun yang bisa masuk ke dalam mulut kita, bentuknya makanan apa saja, maka kita wajib bersyukur. Lihatlah, syukran lillah haitsu sahhalallahu lahu ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemudahan daripada makanan-makanan masuk ke dalam mulut beliau, wa dukhulahu, dan masuk ke dalam mulut beliau, wa khurujahu, dan Allah memudahkan juga itu makan keluar lagi dari perut beliau, sehingga beliau sujud syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena diberikan makan dan Allah mudahkan masuknya itu makanan, dan Allah mudahkan juga keluar dari itu makanan. Sudah pernah belum kita sujud syukur begitu keluar kamar mandi? Sudah pernah belum? Belum pernah. Jadi jangan menganggap diri kita baik. Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa qala wajha, beliau mengatakan apa? Siapa orang yang menganggap dirinya baik, maka ketahuilah orang tersebut adalah selacur-lacurnya manusia dari dunia sampai akhir. Siapa orang yang sudah mengatakan dirinya baik secara zahir maupun secara batin, dia merasa mengatakan itu bahwa saya adalah orang baik, ketahuilah bahwa dialah manusia yang paling lacur dari dunia sampai akhir. Waliyadzubillah min dzalik, nasallallahu selamat wal afiyah. Lihatlah bagaimana syukurnya para awliya salihin radhiyallahu anhum. Keluarga bangga sujud. Kita dapat duit, nggak ada pernah mau sujud syukur kepada Allah Ta'ala. Kita nih kalau di bahasanya pakai dongeng tahu termasuk yang bicara. Kita dapat duit nggak bersyukur, ya. Kita dapat nikmat apapun nggak pernah bersyukur. Paling top alhamdulillah. Itu pun kalau terlihat nikmat yang besar kita menurut kita, baru ucap alhamdulillah. Kalau sedikit, ya segitu. Ya. Berarti jauh tidak kita dengan para awliya. Nah, orang sekarang menganggap lebih banyak pulang dari Hadramaut ngaku dirinya wali. Hadramaut 2 tahun ngaku wali. Pakai imam ngaku wali. Sekarang mantap pakai imam juga boleh. Imam mandi nggak punya pakai taplak. Jadi nggak ukuran orang pakai imamah berarti alim. Enggak ukuran orang yang pakai imamah berarti wali. Akurat. Imamah ini hanya sunnah bagi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Memang dahulu imamah ini simbol kebesaran ilmu seseorang. Tapi sekarang siapapun pakai, karena memang dasarnya sunnah. Tapi walaupun sunnah, orang-orang dulu gak berani pakai imamah sembarangan. Paling untuk hanya sholat beribadah di rumah saja. Untuk keluar rumah tidak berani, karena itu simbol kebesaran ilmu seseorang. Sudah, jangan pakai ukur. Oh, imamah yang tipis berarti ilmunya sedikit. Imamahnya lebar, ilmunya lebih banyak. Imam yang 23 kok, ilmunya Masya Allah nih. Bahaya. Lebaran kayak Montesor, lebih hebat lagi. Nggak menjadi ukuran, paham dong? Jadi kita jauh sama ulia, apalagi ngaku wali, awas ente. Ngaku wali. Paling top kita jadi wali-wali daya. Paling top. Itu juga kalau yang punya zuat punya anak, kalau biar beli wali-wali daya. Nggak ada jadi wali-walian. Ya. Mau jadi wali gampang, kalau kita mau pakai imam, pakai baju wali, kayak duit cuy. Nggak deh. Kamu panggil kadang kamu syukur kafir. Ya subuh masih siaran. Wali loh. Kemudian zakar ba'dul arifin radhiyallahu ta'ala anhum
Ala marartu bi ba'dil jibal jam setengah 12 lewat 1 menit. Wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Amin Allahumma amin. Insyaallah sehat banyak umur. Maka biasa berarti kita masih teruskan bacaan kitab kita.